Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran saya yaitu tentang kalor. Tapi topik materi pembahasan pada hari ini yaitu kalor jenis. Nah, sebelum kita masuk ke kalor jenis, kita bahas sedikit tentang kalor. Apa sih itu kalor? Nah, di sini kalor yaitu salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang suhu lebih rendah. Nah, kemudian jika keduanya ini dipertemukan atau bersentuhan, dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ini maka dipertemukan akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Misalnya itu seperti air dingin yang kita temukan dengan air panas akan menjadi air hangat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kalor. Kemudian kita masuk ke materi kalor jenis. Di sini pengertian dari kalor jenis itu sendiri, banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari 1 kg massa menjadi 1 derajat Celcius. Satuan kalor jenis ini kalor adalah kalor per gram derajat Celcius, atau dalam sistem internasional ditetapkan menggunakan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di samping ini adalah persamaan dari kalor jenis, yang dimana C sama dengan Q per M kali delta T. Yang kita ketahui Q adalah banyak kalor yang diterima ataupun dilepas oleh suatu benda yang satuannya itu joule. Kemudian C yaitu kalor jenis zat yang satuannya J per kilogram derajat Celcius. Kemudian M adalah massa benda yang menerima ataupun melepas kalor yang satuannya kilogram. Kemudian delta T adalah perubahan suhu yang satuannya itu derajat Celcius. Nah, kemudian di sini adalah konsep dari kalor jenis, yang dimana kalor jenis itu menyatakan kemampuan suatu benda dalam menyerap kalor. Nah, semakin besar kalor jenis dari suatu benda, maka semakin besar pula kemampuan benda tersebut dalam menyerap kalor. Artinya, setiap zat atau benda membutuhkan kalor yang berbeda untuk menaikkan suhu yang sama dengan massa yang sama. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh simulasi sederhana dalam bentuk simulasinya itu dalam bentuk PET. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi PET-nya dulu. Kemudian kita akan mulai di sini saya sudah buka simulasinya, yaitu mengenai materi kalor jenis. Nah, kita masuk ke pendahuluan yang ini. Nah, teman-teman, kalian itu bisa lihat di sini adalah benda-benda yang nanti kita melakukan simulasi. Nah, di sini ada benda, yaitu ada dua jenis yang kita gunakan, yaitu air dan oil atau minyak. Nah, kemudian di sini adalah pemanas air, ada dua pemanas air, dan di sini ada benda besi dan batu bata. Tapi yang di sini saya mau menggunakan simulasinya itu hanya menggunakan dua jenis benda ini saja. Kemudian di sini ada simbol energi dan api. Kemudian di sini adalah termometernya. Nah, untuk itu kita mulai saja dengan simulasinya. Kita naikkan jenis benda ini ke pemanas air. Oke, kita naikkan keduanya. Baik. Nah, kita sudah naikkan ke pemanas air. Kemudian kita mengambil termometer dan kita celupkan ke dalam wadah tersebut. Saya mengambil satu lagi. Oke. Kemudian kita
centang simbol tersebut, simbol energi dan apinya. Oke, baik. Nah, di sini kita lihat kalau pada benda atau wadah pada air, energinya itu sangat banyak sekali daripada ini minyaknya. Karena kita tahu bahwa air ini memiliki kalor jenis lebih besar daripada minyak, maka energinya itu lebih banyak daripada minyak. Nah, kemudian kita bisa menarik ini ke atas, apinya ke atas. Kita tarik, oke. Dia akan melakukan perubahan. Di sini kita akan lihat pengaruh kalor jenis terhadap kenaikan suhu yang lebih dulu. Kemudian bila diberikan kalor atau panas dengan jumlah yang sama, itu minyak lebih kenaikan suhu itu lebih dulu dibandingkan dari air. Hal ini sesuai dengan teori atau konsep yang tadi yang telah diperjelaskan bahwa kalor jenis suatu benda itu semakin besar, maka kenaikan titik suhunya itu juga semakin kecil. Nah, jadi kalor jenis mempengaruhi kenaikan suhu dari benda tersebut, suatu benda tersebut. Nah, ini adalah konsep yang tadi bahwa teman-teman semua itu bisa paham mengenai perubahan dari kalor jenis ini. Nah, itu saja penjelasan sederhana dari simulasi PET ini. Terima kasih. Untuk itu kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu di sini ada contoh dari kalor jenis, yang dimana sebuah zat cair dengan suhu 25 derajat Celcius memiliki massa 10 kg dipanaskan menjadi 75 derajat Celcius dengan panas sebesar 5000 joule. Di sini kita hitung kalor jenis zat cair tersebut. Nah, untuk itu kalau kalor jenis cair kan C sama dengan Q per M kali delta T. Nah, di sini kita menghitung delta T-nya, yang dimana T2 kurang T1. Delta T sama dengan 75 kurang 25 sama dengan 50 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke persamaannya, yaitu C sama dengan Q per M kali delta T, yang dimana C sama dengan 5000 dikali dengan 50 derajat Celcius sama dengan 10 joule atau kilogram derajat Celcius. Nah, kita mendapatkan hasilnya itu seperti ini, 10 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, itu saja pemaparan dari materi kalor jenis, yang dimana penjelasan saya apabila ada kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih.